Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, Xiaomi itu baru aja ngerilis sebuah tablet baru di Indonesia. Namanya adalah Xiaomi Pad 6s Pro. Ya, dari namanya kita udah bisa lihat sebenarnya bahwa tablet ini bisa dibilang kelas lebih di atas dari Xiaomi Pad 6 yang juga pernah saya review sebelumnya. Harganya sendiri juga udah beda sih ya, karena tabletnya itu dipasang dengan harga retail resmi Rp7.999.000. Beda 3 juta dengan Xiaomi Pad 6 yang harganya tuh hanya Rp4.999. Ini juga belum lagi kalau kita tambah dengan aksesoris pelengkap ya, seperti keyboard sama stylus, karena tablet nggak lengkap dong kalau nggak pakai itu. Jadi kalau pingin komplit, ya totalnya tetap 10 jutaan. Nah dari segi angka mungkin tablet ini kelihatan agak tinggi, namun untuk sebuah tablet yang layarnya besar, ini sebenarnya menarik banget. Nah soal ukuran ini memang menjadi satu poin yang sangat penting dari tablet baru Xiaomi yang satu ini. Dia bisa menjadi nilai jual, tapi di satu sisi bisa juga malah menjadi deal breaker. Soalnya emang bener-bener balik ke preferensi yang pakai, butuh atau suka nggak sih sama perangkat yang gede. Soalnya zaman sekarang nggak cuma handphone doang, tablet pun juga orang tuh pengen yang ukuran ringkas ya. Jadi emang bener-bener balik lagi ke preferensi kita. Dari seri namanya aja kita sebenarnya bisa langsung tahu kalau ini adalah tablet yang besar. Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inci. Itu udah tertulis di kotaknya. Mau dipegang satu tangan sih bisa sebenarnya, tapi untuk orang-orang saya yakin mayoritas tuh bakal pakai dua tangan pas lagi pegang. Untuk tablet yang besar bobotnya sebenarnya nggak terlalu berat, dan kalau digabungkan sama keyboard pun dia sebenarnya masih di angka yang bagus. Dari sini aja sebenarnya udah jadi saringan pertama nih untuk calon konsumen. Buat yang pengen mobile dengan perangkat yang ringkas, mungkin perlu pikir dua kali ya untuk membeli tablet yang ukurannya segini gitu. Suka atau enggak bener-bener bisa menjadi poin plus maupun minus. Habis itu saringan berikutnya kita harus ngomongin dari segi konektivitas juga. Nah tablet Xiaomi ini hanya mendukung koneksi Wi-Fi doang ya, jadi tidak ada SIM cardnya. Wi-Fi-nya sih bagus, dia ada support sampai Wi-Fi 7 yang routernya sampai sekarang tuh masih sedikit ya. Tapi sebenarnya bagus lah untuk masa mendatang, untuk pemakaian jangka panjang kan artinya kita bisa gitu. So buat yang mau sambungan seluler dengan SIM card gitu maupun eSIM, ya maaf kayaknya ini tablet kurang cocok gitu sama yang satu ini. Bisa dilihat aja dari sekeliling perangkatnya emang nggak ada slot buat kita pasang SIM card, pun juga dengan slot micro SD. Jadi selain nggak bisa pakai SIM card, ini juga nggak bisa ditambah storage-nya bagi yang ngerasa membutuhkan kayak biasa kita pakai micro SD. So sampai sini kalau menurut saya poin tentang ukuran perangkat serta konektivitas dan tambahan penyimpanan mungkin ya, itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting di tahap awal ya. Kalau poin-poin ini udah nggak masalah, harusnya sih udah bakal bisa cocok ya sama tablet Xiaomi yang satu ini. Soalnya kalau kita mau ngomongin dari segi spek sama performa pemakaian, tablet yang satu ini saya udah bisa bilang dia ada di kelas yang premium banget. Dari segi chipset aja deh, yang sering banget jadi patokan, dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 2. Untuk RAM-nya emang 8GB doang, penyimpanannya 256. Nggak gede-gede amat khususnya untuk RAM, tapi sebenarnya udah cukup banget untuk banyak orang. Baterainya 10.000 mAh, juga oke banget ya, udah gede, apalagi ngecasnya support 120 watt, so nggak perlu nunggu lama untuk kapasitas segede itu. Habis itu buat layarnya yang ukuran besar tadi, satu-satu poin yang mungkin kelihatan kurang bagi sebagian orang adalah jenis panelnya yang masih pakai IPS LCD, bukan AMOLED. Buat saya sih sebenarnya nggak masalah ya, mengingat tablet ini kan harganya di bawah 10 juta. iPad Air aja sampai sekarang tuh masih belum pakai OLED gitu ya. Jadi Xiaomi menurut saya nggak masalah gitu masih pakai IPS. Tapi kalau bisa pasang OLED ke depannya bakal lebih bagus. Belum lagi kalau kita ngeliat spek layar lainnya, dia punya resolusi yang sampai 3K, refresh rate yang up to 144 Hz, ada HDR, ada Dolby Vision, DCI P3, sampai sertifikasi TUV lain-lain semua ada. Yang mana itu bagus banget. Experience pakai, ya layaknya tablet dengan spek yang tinggi sebenarnya. Udah sangat cukup untuk multitasking, seperti misalnya dipakai buat apa, kerjaan, buat browsing, ngetik-ngetik, itu nyaman kok. Apalagi kalau kita lengkapi sama keyboardnya. Video call untuk meeting juga oke, kualitas kamera depannya sip gitu, bisa lihat seperti sekarang. Mikrofonnya juga bagus. Kenyamanan juga menurut saya nambah nih berkat layarnya yang gede. Secara visual dia udah sangat memuaskan. Warnanya cukup vivid buat panel IPS, dan untuk kebutuhan multimedia saat nonton ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Kemudian untuk aktivitas yang lebih produktif mungkin ya, ruang yang bisa kita pakai buat masing-masing Windows itu jadi lebih leluasa. Dimaksimalin untuk ngedit video, buat ngedit foto itu juga boleh banget ya. Selain itu tentu kita nggak ketinggalan ya untuk maksimalin main game. Ini sebenarnya juga bisa. Ya mungkin selama tangan nggak pegel aja kali ya megang untuk tablet segede
segede gini atau mungkin gamenya sudah support controller, ya itu harusnya sih udah sangat-sangat cukup. Habis itu buat baterai, ini juga tahan lama ya baterainya dengan kapasitas yang gede seperti tadi. Biasanya ini cuma saya pakai ngetik sambil denger musik atau YouTube, diseling main game juga, bisa lah kayak 2 hari sebelum harus dicas kembali. Ngecasnya pun juga cepet banget loh, 120 watt yang tadi, dan sangat menghemat waktu dengan kapasitas segede itu. Nah, yang sebenarnya lebih menarik untuk dibahas dari tablet yang satu ini adalah dari segi softwarenya. Jadi, tablet yang satu ini dari Xiaomi dia udah pakai HyperOS dengan base Android 14. Dan salah satu fitur yang cukup menarik itu ada yang namanya interconnectivity yang bisa kita akses dari menu setting. Nah ini untuk sementara kalau dari yang saya baca hanya bisa terkoneksi dengan Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra aja. Jadi untuk handphone flagship. Jadi buat handphone Redmi baru, buat Poco ya minggir dulu ya karena sekalipun udah sama-sama HyperOS belum bisa terkoneksi. Untuk aktifin sebenarnya cukup gampang, tinggal nyalain NFC aja dan Bluetooth, terus tap handphone ke sisi kanan tablet, beres. Layar handphone itu bakal otomatis pindah ke tablet lengkap dengan semua fungsinya. Ini bagus sih karena layar dari 2 perangkat ditampilin jadi satu supaya kita nggak harus pegang keduanya sekalipun mungkin kita perlu. Misal buat apa drag and drop transfer data itu bisa. Mau ngetik chat di aplikasi yang jalan di handphone juga nggak masalah. Kalau lagi nggak dipakai pun ini bisa kita minimize ke samping, bisa kita umpetin dan disimpan di layar. Oh ya satu lagi, kalau dalam mode seperti ini handphone itu akan otomatis di set ke mode hemat baterai atau battery saver. Jadi ya jangan bingung kalau ikonnya otomatis muncul kayak gini. Kemudian untuk experience desktop, Xiaomi juga memperkenalkan yang namanya workstation mode. Nah kalau kita nyalain modelnya itu memang udah kayak Samsung Dex ya sebenarnya. Jadi dia bisa buka banyak multi window kayak berbagai macam aplikasi. Cuma perlu diingat ini tablet dengan RAM yang hanya 8 GB aja. Jadi emang nggak terlalu banyak yang ekstrim gitu lah untuk buka multi window-nya. Kalau cuma buat browsing, buat nonton atau ngetik sambil farming game yang autoplay gitu ya, sebenarnya masih bisa banget. Habis itu, yang perlu dibahas juga nih, ada satu aplikasi yang menarik di tablet ini, itu namanya adalah Mi Canvas. Ini adalah aplikasi coret-coret yang pra-install di tabletnya, jadi kita nggak usah beli, udah langsung ada. Fungsinya sebenarnya basic ya, seperti ada pen, ada pensil, ada penggarisnya seperti yang bisa kita lihat sekarang lah. Nggak ada fitur yang lebih advance kayak misalnya layering atau mungkin buat kita muter-muter kanvasnya itu nggak ada, tapi sebenarnya masih sangat bisa dimanfaatkan bagi yang emang membutuhkan. Sekalian yaitu dia pakai stylusnya juga. Desain dari stylusnya sendiri sebenarnya udah cukup ergonomis, sensitivitasnya juga bagus, bisa tebal tipis garis sesuai dengan tekanan yang kita kasih. Selain itu, di aplikasi ini juga ada satu fitur yang menurut saya menarik sekali, sekaligus mungkin bagi sebagian orang bisa dibilang agak cukup kontroversial ya. Jadi dengan bantuan AI, aplikasi ini tuh bisa nge-generate gambar dari hasil coret-coret. Nggak usah yang bagus, yang asal aja bisa kok. Kayak di sini saya coba bikin gambar apel gitu ya, apel saya kasih warna merah terus saya taruh di piring, di-generate jadi kayak gini. Ajaib kan? Ya, di satu sisi mungkin ada yang senang karena ini akan memudahkan sekali, tapi di sisi lain saya juga tahu banget yang benci fitur seperti ini itu nggak sedikit. Cuma kalau kita lihat ya, sebenarnya fitur ini tuh mirip banget seperti yang baru aja diumumin sama Apple buat Apple Intelligence. Jadi kan situ Apple ada satu fitur yang kalau kita nulis komen apa, pengennya gimana bisa jadi gambar. Ini sebenarnya mirip banget ya. Jadi ya kalau dibilang Apple duluan enggak juga sih sebenarnya karena Xiaomi di sini juga bisa. Mungkin ya taraf smoothnya atau hasilnya bakal beda, tapi ya teknologinya sebenarnya mirip-mirip. Jadi ya itu dia, buat sebuah tablet yang berukuran besar seperti ini, dia punya specs tinggi dan harga yang bisa dibilang sebenarnya terjangkau ya untuk sebuah tablet. Xiaomi Pad 6s ini sebenarnya layak banget loh untuk dapat spotlight dan jadi pertimbangan bagi yang emang lagi mencari tablet besar. Performanya bagus, aksesorisnya juga ada dari stylus sama keyboard udah siap gitu. Palingan untuk software aja sih yang mungkin kalau menurut saya perlu ditingkatkan lagi ya, khususnya untuk fitur seperti interconnectivity yang akan lebih baik lagi kalau bisa bekerja dengan perangkat non-flagship ya. Kalau punya flagship kayak Xiaomi 14 ini sebenarnya nggak masalah gitu ya, bisa-bisa aja. Cuma akan lebih baik kalau itu emang fitur dari HyperOS-nya atau apa ya, bisa juga entah di Redmi atau di Poco ya. Pokoknya lebih banyak handphone yang bisa memanfaatkan, karena kan ya tablet ini harusnya bisa menjadi hub lah dari perangkat-perangkat lainnya. Namanya juga satu ekosistem gitu ya, akan lebih baik kalau yang lain juga bisa. Sisanya ya udah sih tinggal pertimbangan pribadi masing-masing aja, seperti kayak cocok nggak sih sama ukuran yang besar, atau cocok atau enggak dengan konektivitasnya mungkin wifi only, cocok nggak dengan storage-nya 256 yang tidak bisa diekspansi tanpa micro SD. Kalau semuanya udah oke sih,
sikat aja ya kalau menurut saya. Tapi kalau pengen yang lebih murah pun hanya untuk kebutuhan harian yang mungkin tidak terlalu demanding, yang tidak terlalu berat, Xiaomi Pad 6 pun juga menurut saya masih sangat recommended. Jadi ya itu dia untuk review kali ini buat si tablet barunya Xiaomi ya, tablet besar yang menurut saya menarik sekali. Kalau dibilang dia sempurna sebenarnya enggak ya, tapi dia memang menawarkan value yang sangat menarik dengan harga serta specs-nya. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Untuk sekarang, kayaknya segitu aja dulu reviewnya. Makasih banyak yang nonton sampai habis. Semoga bisa ngebantu jadi referensi. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.